Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zulkifli di liputan laporan tugas mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Pada pertemuan ketiga, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, pada menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase. Yang dibahas pertama adalah informasi dan interview dalam reportase adalah standar kompetensi. Dalam pembahasan ini, mahasiswa diajarkan untuk memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek sesuai dengan kaidah sinematografi. Sinematografi merupakan seni untuk menggabungkan gambar untuk menciptakan suatu karya audiovisual. Untuk kompetensi dasarnya yaitu memahami teknik interview, reportase, dan liputan serta melakukan persiapan praktek. Selanjutnya, Pak Ade menjelaskan tentang wawancara. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan tulisan karya jurnalistik. Apa yang membedakan antara wawancara dengan reportase? Reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik dalam reportase. Selanjutnya kita akan membahas tentang interview. Interview merupakan teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya atau reporter wartawan kepada seorang narasumber untuk membahas suatu topik permasalahan. Dalam interview dapat berlangsung dengan melibatkan reporter, narasumber, dan kameramen. Interview juga bisa disebut dengan wawancara atau tanya jawab. Yang harus dilakukan seorang reporter di dalam melakukan interview adalah: pertama, harus mempersiapkan diri mencari orang yang tepat untuk diwawancarai, menentukan topik atau permasalahan dan mempelajari topik yang akan diangkat. Kedua, harus menyiapkan daftar pertanyaan. Ketiga, harus bersikap objektif dalam menyampaikan suatu berita. Di dalam membuat berita, hendaknya dirumuskan dengan menguraikan permasalahan dalam format yang mencakup 5W1H, agar pendengar atau pemirsa tidak bingung. Yang pertama ada what, yaitu adalah apa yang terjadi atau ada peristiwa apa yang terjadi. Kedua ada who, siapa yang membuat peristiwa tersebut. Ketiga ada when, yaitu kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat ada where, yaitu di mana peristiwa tersebut berlangsung. Yang kelima ada why, yaitu mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Dan how, yaitu bagaimana peristiwa tersebut berlangsung. Teknik di dalam melakukan wawancara agar dapat dicapai hasil wawancara yang maksimal, bisa melakukan persiapan seperti mengumpulkan data selengkapnya tentang tokoh atau narasumber yang akan diwawancarai. Kedua, bertas susunan dan seleksi daftar pertanyaan yang akan diajukan. Gunakan bahasa yang baik dan benar, dan simak baik-baik jawaban dari narasumber. Usahakan agar narasumber santai dengan melakukan pendekatan awal. Simpan pertanyaan kejutan yang merupakan andalan Anda. Jika narasumber menjawab singkat, maka ajukan kembali. Tanyai kembali maksud dengan jawaban tersebut, dan jika narasumber menjawab bertele-tele, maka ajukan pertanyaan lain untuk memotong jawabannya yang bertele-tele. Dalam wawancara, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama adalah menguasai masalah. Kedua, menentukan arah permasalahan, menentukan narasumber, mengenali sifat narasumber, membuat janji terlebih dahulu dengan narasumber, menyiapkan pertanyaan, dan menyiapkan mental. Dalam wawancara, seringkali para reporter memiliki hambatan. Pertama ada hambatan takut, grogi, khawatir pertanyaannya dapat menyinggung atau menyudutkan, dan terlalu melibatkan masalah pribadi. Wawancara adalah kegiatan yang dapat dipelajari kemudian diterapkan begitu saja. Cara terbaik untuk mempraktekannya adalah dengan belajar terus-menerus.
Syarat dalam melakukan wawancara yaitu mempunyai tujuan yang jelas, efisiensi, menyenangkan, mengandalkan persiapan atau riset, melibatkan kepentingan layak, menimbulkan spontanitas, wawancara berfungsi sebagai pengendali dan mampu mengembangkan logika. Macam-macam dari wawancara yaitu wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individu, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Dari bentuk-bentuk wawancara, yaitu ada wawancara sosok pribadi atau personal interview, ada wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara sambil berlalu atau casual interview, wawancara telepon atau telepon interview, wawancara tertulis, dan wawancara kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang reportase. Reportase merupakan pelaporan atau pemberitaan berkaitan dengan suatu kasus kejadian yang terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Reportase juga dikenal dengan istilah ROSS, di mana kemunculan reportase dapat dibedakan dan dipilih menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada reportase on the spot, on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. Kedua ada reporter on the spot, on off the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suara atau laporan saja yang terdengar dibacakan. Ketiga, reporter of the spot on the screen, yaitu reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Yang terakhir ada reporter of the spot of the screen. Nah, reporter juga tidak berada di lokasi dan tidak berada di lapangan. Sekian laporan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.